Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel mengulas seputar dunia bisnis, sharing bisnis, mining, cryptocurrency dan lain-lain untuk menghasilkan cuan secara bersama-sama, tentunya dengan cara yang gratisan ya teman-teman. Oke rekan-rekan semua, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan semua yang sudah menonton video-video saya dan sudah subscribe. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan silahkan tonton video-video saya yang lainnya agar teman-teman mendapat suatu informasi. Oke ya teman-teman, kali ini saya ingin membahas lagi mengenai seputar Pi Network lagi ya teman-teman. Karena di sini Pi Network sedang rame-ramenya ya, jadi saya selalu banyak membahas tentang Pi Network itu sendiri ya teman-teman. Karena di sini saya lihat untuk aplikasi Pi Network dan Pi Browser itu tidak seimbang ya. Yang mana sebetulnya jika teman-teman atau rekan-rekan semua ketahui, Pi Network dan Pi Browser itu sebenarnya adalah satu kesatuan. Tapi di sini lebih banyak yang mendownload aplikasi Pi Network daripada Pi Browser ya. Jadi di sini sudah sangat jelas sekali bahwa rekan-rekan penambang petir atau pioner Pi Network di seluruh dunia atau di Indonesia ya, masih banyak yang awam atau belum mengetahui tentang Pi Network itu sendiri ya. Dilihat daripada jumlah yang mendownload Pi Browser hanya 5 juta dan yang mendownload aplikasi Pi Network 50 juta ya, 1 banding 10. Dan sangat banyak sekali yang belum memahami tentang Pi Network sendiri. Makanya saya berusaha untuk membuat suatu konten mengenai Pi Network untuk sedikit memberikan suatu informasi dan edukasi sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki ya. Dan saya juga mencari-cari informasi atau saling belajar ya teman-teman, mengorek-ngorek suatu informasi mengenai kripto dan Pi Network itu sendiri. Jadi juga bekerja teman-teman atau bergerak ya. Dan di sini pertanyaan yang sering muncul itu adalah kapan bisa di WD, kapan KYC, seperti itu ya, yang pertanyaan yang sering diajukan untuk saat ini. Dan rekan-rekan semua sudah mengetahui bahwa koin Pi Network itu akan memiliki harga ketika mainnet terbuka ya, dan saat ini masih mainnet tertutup. Itu pun masih banyak yang belum bisa melakukan suatu transaksi karena masih banyak yang belum KYC ya. Jadi walaupun mainnet tertutup, masih banyak yang belum bisa melakukan transaksi di dalam mainnet tersebut ya teman-teman. Dan di sini saya ingin membahas apa itu mainnet, karena masih banyak sekali rekan-rekan yang belum memahami dan belum mengerti apa itu mainnet ya. Di sini saya ingin mengutarakan secara singkat kepada rekan-rekan mengenai mainnet ya. Jadi silahkan simak video ini sampai habis, jangan di skip-skip agar teman-teman bisa memahaminya. Oke, terima kasih. Sini langsung saja kita bahas ya. Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan suatu proyek blockchain ketika harganya sulit untuk diprediksi adalah dengan melihat mainnet yang dimilikinya. Mainnet sendiri adalah hal yang penting yang harus dimiliki oleh siapapun yang ingin berinvestasi dalam initial offering atau ICO. Untuk mengetahui lebih jelas lagi mengenai apa itu mainnet hingga cara kerjanya, silahkan disimak video ini. Dan di sini mainnet sendiri adalah hal yang penting untuk dimiliki oleh siapapun ya, atau perusahaan daripada cryptocurrency itu sebelum melakukan ICO atau pada saat melakukan ICO atau penawaran koin ke publik ya. Tapi di sini uniknya Pi Network tidak melakukan suatu ICO atau penawaran ke publik. Jadi Pi Network ini sangat unik sekali. Mengenal apa itu mainnet ya. Mainnet adalah jaringan blockchain utama untuk proyek yang akan dijalankan setelah selesai melalui tahapan pengujian di testnet. Jaringan ini dikembangkan sepenuhnya bagi pengguna untuk mengirim dan menerima transaksi cryptocurrency atau jenis data digital lainnya yang dicatat pada buku besar atau white paper yang didistribusikan. Sederhananya, mainnet dapat diartikan sebagai produk akhir dari sebuah proyek kripto dan realisasi dari janji yang dibuat pengembang di white paper. Sebelum melakukan ICO, EIO atau metode penggalangan dana lainnya, sangat penting untuk seorang investor memastikan bahwa proyek blockchain tersebut memiliki jaringan ini. Dengan jaringan ini, investor dapat melihat keseriusan sebuah proyek blockchain. Tak hanya itu, mainnet juga berpengaruh signifikan pada harga aset kripto ya.
Fitur ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu setiap kali tim proyek memutuskan untuk melakukan upgrade sistem. Lebih dari itu, umumnya peluncuran mainnet berbasis kripto harus menyertakan sistem wallet ya teman-teman. Dan di sini saya ingin membahas mengenai mainnet tadi ya, dan bagaimana cara kerja mainnet itu sendiri ya teman-teman. Cara kerjanya adalah biasanya sebelum mainnet proyek blockchain diluncurkan, tim proyek akan menyiapkan ICO ya. Ini biasanya ya, biasanya sebelum mainnet itu, sebelum proyek blockchain diluncurkan, tim proyek akan menyiapkan ICO ya, atau cara lainnya untuk dapat membantu proyek mengumpulkan dana sekaligus membangun komunitasnya. Ini biasanya ya. Dana yang terkumpul dari proses ICO atau metode penggalangan dana lainnya akan digunakan untuk pengembangan prototip jaringan blockchain yang nantinya akan diuji selama fase testnet ya. Setelah melakukan perbaikan bug dan revisi lainnya, tim proyek kemudian akan meluncurkan versi mainnet dari blockchain yang dikenal juga dengan nama mainnet launch. Peluncuran ini menandakan bahwa proyek blockchain telah resmi dibuka untuk umum dan dapat diimplementasikan secara massal. Ini gambaran mengenai mainnet secara umum untuk kripto-kripto yang sudah berlangsung di berbagai dunia ya, atau secara umum kripto-kripto yang ada di CoinMarketCap itu melakukan ini ya teman-teman. Jadi melakukan mainnet itu, melakukan mainnet dan juga melakukan ICO ya. Tapi untuk Pi Network sendiri adalah tidak melakukan suatu ICO dan tidak melakukan penggalangan dana atau tidak mengumpulkan dana masyarakat ya. Jadi sangat jelas sekali bahwa Pi Network ini proyek gratis. Bagaimana bisa mainnet? Padahal kalau kita lihat dari sini, kita harusnya tahu ya, harusnya membutuhkan biaya yang besar untuk proses mainnet itu sendiri. Tapi di sini kita masih gratis ya di dalam Pi Network itu sendiri. Dan di sini apa bedanya mainnet dan testnet ya? Sebelum memahami mengenai poin perbedaan mengenai testnet dan mainnet, mari kita lebih dahulu mengenal apa itu testnet. Testnet adalah jaringan uji coba yang mana pengembang dapat menguji atau membuat atau memodifikasi fungsionalitas dan memantau kinerja jaringan blockchain. Testnet dapat memperbaiki bug dan jenis kegagalan di jaringan lainnya. Beberapa jaringan seperti Ethereum akan menyediakan pengujian pada standar, alat, dan sertifikasi untuk secara akurat menguji jaringan yang kompleks dalam skala besar. Contoh Ethereum testnet adalah Raspberry, konfigurasi DETH, dan Kovan ya. Setelah Anda memahami mengenai apa itu testnet, di sini di bawah dijelaskan mengenai perbedaan antara testnet dan mainnet ya. Jadi di sini perbedaan antara mainnet dan testnet ya teman-teman. Biaya operasi ya. Dari segi biaya operasi, pada sistem testnet token tidak memiliki nilai apapun, sedangkan biaya operasi di mainnet jauh lebih tinggi. Sehingga operasi yang dilakukan di blockchain akan membutuhkan biaya dalam bentuk token yang memiliki nilai tertentu ya kalau sudah mainnet. Dalam sisi jaringan atau ID jaringan membantu pengembang mengidentifikasi jaringan. Mainnet dan testnet memiliki ID jaringan yang berbeda. Misalnya ID jaringan mainnet Ethereum adalah 1, sedangkan testnet lain yang paling umum digunakan memiliki ID jaringan 3, 4, serta 42 Ropsten, Raspberry, dan Kovan. Di sini ya. Dari segi node ya, testnet memiliki node lebih sedikit daripada mainnet. Dan di sini bagaimana mainnet dalam mempengaruhi suatu harga ya. Bila suatu proyek kripto ingin mendulang kesuksesan yang luas, terutama dalam hal kenaikan harga, maka upgrade yang berkelanjutan dan revisi fungsi mainnet adalah suatu keharusan. Bitcoin adalah salah satu dari contoh aset kripto yang telah berhasil mencapai kesuksesan karena adanya peningkatan pada mainnet. Pada bulan Maret 2018, cryptocurrency terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar meluncurkan Lightning Network. Lightning Network adalah sebuah mainnet yang membuat Bitcoin menjadi cryptocurrency yang lebih terukur dengan menambahkan kemampuan untuk menangani lebih banyak transaksi per detik. Dengan melakukan perbaikan atau pembaharuan mainnet, pertumbuhan harga Bitcoin berhasil melonjak drastis meskipun harga BTC tidak langsung naik setelahnya. Ini mengutip dari laman Coin Central ya. Harga Bitcoin berhasil naik dari $7.000 AS hingga mencapai nilai tertinggi di 9,5 atau 9.000
500 US dollar ya, setelah awalnya anjlok dari harga tertinggi 10.600 US dollar akibat kondisi pasar yang sangat lemah atau turun atau bearish. Penting untuk digarisbawahi, mainnet launch tidak selalu mampu mendorong pertumbuhan harga. Pasalnya dapat dikatakan bahwa harga suatu aset kripto akan naik pada tingkat yang sama ketika kondisi pasar memang sedang menguntungkan atau tren positif. Ya teman-teman, gambaran mengenai mainnet ya. Apa itu mainnet? Mainnet terbuka dan mainnet tertutup dan testnet ya. Dan di sini keunikan daripada Pi Network sendiri adalah pada saat ini masih mengalami mainnet tertutup, yang mana masih sambil menunggu KYC ya. Dan jadi untuk rekan-rekan semua yang belum melakukan KYC masih belum bisa melakukan transaksi di mainnet tertutup ini. Dan kita masih menunggu sampai KYC, selanjutnya akan mainnet terbuka. Setelah itu koin daripada Pi Network ini sudah listing di CoinMarketCap, dan disitulah koin teman-teman semuanya sudah memiliki harga ya. Dan nanti jangan lupa kalau sudah listing di lockup agar teman-teman bisa mendapatkan keuntungan di hari kemudian dalam jangka waktu yang lama ya teman-teman. Oke ya teman-teman, sekian dulu konten dari saya. Jika teman-teman suka silahkan klik like, komen, dan di share ya. Dan jangan lupa klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.